Perkenalkan nama saya Kamila Hartono dengan NIM 19341015. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya mengenai analisis dampak lingkungan. Di bab pertama ini saya akan membahas mengenai sistem dan lingkungan pemasaran destinasi pariwisata. Sistem pemasaran destinasi pariwisata adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling berhubungan secara sinergik sehingga tujuan pemasaran destinasi pariwisata tersebut tercapai. Adapun pihak-pihak yang berpartisipasi dalam sistem pemasaran destinasi pariwisata adalah yang pertama ada pemain utama atau direct market player seperti destinasi, pesaing, pelengkap, intermediaris, dan pelanggan akhir yang menggerakkan aktivitas pariwisata di dalam pasar. Kemudian yang kedua ada pemasok yang mendukung keberadaan barang dan jasa di destinasi seperti akomodasi, tempat makan dan minum, transportasi, jasa keuangan, manufaktur, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada entitas yang mempengaruhi lingkungan destinasi seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi, media, akademia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai lingkungan pemasaran destinasi pariwisata. Lingkungan pemasaran destinasi pariwisata dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal pemasaran destinasi wisata. Lingkungan internal pemasaran destinasi pariwisata adalah sumber daya pemasaran destinasi pariwisata yang terdiri dari sumber daya yang nyata, yaitu tangible research, dan sumber daya yang tidak nyata atau intangible research, dan kemampuan pemasaran atau marketing organizational capabilities. Nah, pengertian dari masing-masing tersebut adalah, yaitu yang pertama, tangible research adalah sejumlah aset pemasaran yang dapat diidentifikasi secara mudah, seperti halnya anggaran pemasaran, aset fisik, sumber daya teknologi, dan sumber daya organisasi pemasaran. Kemudian yang kedua ada sumber daya tidak nyata atau intangible research yang merupakan sejumlah aktivitas rutin dari kegiatan pemasaran yang terakumulasi sehingga sulit untuk ditiru oleh pesaing dikarenakan tidak dapat terlihat secara jelas. Sumber daya ini diantaranya adalah kapabilitas sumber daya manusia dalam bidang pemasaran, kreativitas dan kemampuan berinovasi. Kemudian ada kekuatan identitas destinasi atau brand equity, dan ada citra destination image. Yang terakhir ada reputasi destinasi atau destination reputation. Yang terakhir ada kemampuan pengorganisasian pemasaran atau marketing organizational capability, yang merupakan sumber daya organisasi pemasaran dalam kemampuannya untuk mentransformasikan input menjadi output serta kemampuannya dalam mengkoordinasikan segala kegiatan pemasaran dengan stakeholders pemasaran destinasi pariwisata yang ada. Sumber daya ini diantaranya adalah satu, kualitas pelayanan, kemudian kapasitas sistem koordinasi pemasaran, yang ketiga ada kepemimpinan, yang keempat budaya organisasi pemasaran, dan kelima kapasitas pengembangan program pemasaran seperti customer solution, convenience, customer cost, dan communication. Dan yang kedua ada lingkungan eksternal pemasaran destinasi pariwisata. Nah, untuk lingkungan eksternal pemasaran ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada lingkungan eksternal makro yang di dalamnya contohnya ada politik, sosial, peraturan, ekonomi, teknologi, dan ekologi. Kemudian yang kedua ada lingkungan eksternal mikro yang di dalamnya juga ada pelanggan akhir, pesaing, pemasok, perantara, serta pelengkap. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perilaku pelanggan destinasi pariwisata. Agar dapat fokus terhadap pelanggan, organisasi harus memahami mengenai perilaku pelanggan itu sendiri. Pemahaman perilaku pelanggan dibutuhkan agar segala keputusan yang diambil nantinya dapat memuaskan apa yang dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan oleh pelanggan dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan. Pelanggan destinasi sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pelanggan akhir dan pelanggan bisnis. Pelanggan akhir destinasi pariwisata adalah semua pengunjung yang datang untuk berwisata baik secara individu maupun grup atau kelompok.
Yang termasuk ke dalam bentuk kunjungan individu biasanya perorangan, pasangan atau keluarga. Sedangkan yang termasuk ke dalam pengunjung grup biasanya paling sedikit 10 orang dan memiliki koordinator dan perwakilan dari grup tersebut. Sementara itu, berdasarkan tujuannya, secara umum pengunjung dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama tujuan untuk berlibur atau vacation atau leisure, yang kedua adalah tujuan untuk bisnis. Pelanggan bisnis destinasi pariwisata dapat dibagi menjadi 5 macam, yaitu biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata, yaitu perusahaan yang menjadi perantara antara pengunjung akhir dengan destinasi, baik secara online maupun offline. Kemudian ada pelanggan bisnis selanjutnya adalah pemasok destinasi pariwisata, yaitu pihak-pihak swasta yang menyediakan berbagai usaha pariwisata dan berbagai fasilitas penunjang wisata yang tidak bisa dimiliki atau dibangun oleh pengelola destinasi sendiri, seperti daya tarik wisata, akomodasi, restoran, transportasi, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya penyelenggara event seperti professional event organizer atau professional convention organizer, dan pelanggan bisnis destinasi pariwisata yang terakhir adalah investor. Investor dalam hal ini adalah pihak-pihak yang menanamkan modalnya di destinasi, baik yang langsung dioperasikan oleh destinasi maupun yang dioperasikan oleh pemasok destinasi pariwisata. Nah, adapun faktor internal dan eksternal yang menjadi rangsangan atau stimulan yang dapat mempengaruhi pengunjung dalam berperilaku adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor internal, yaitu ada 1, kapasitas ekonomi, yang kedua waktu, ketiga gender, keempat kondisi fisik, kelima faktor psikologis, dan keenam faktor pengalaman. Sedangkan untuk faktor eksternalnya, yang pertama ada ketersediaan pilihan destinasi, produk destinasi, aktivitas pemasaran, kemudian citra destinasi, yang kelima ada teman, keluarga atau kerabat, yang keenam kelompok acuan, dan yang terakhir situasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses perilaku pembelian perjalanan atau travel purchase behavior. Pendekatan yang lain dalam memahami perilaku pengunjung adalah dengan melihat perilakunya menggunakan pendekatan proses pembelian. Menurut Morrison 2010 dan Morrison 2013 terdapat 7 tahapan perilaku pengunjung dalam proses pembeliannya, yaitu mulai dari pengenalan kebutuhan dan peluang, kemudian pencarian informasi, ada evaluasi alternatif, keputusan berkunjung, konsumsi di destinasi, evaluasi setelah berkunjung, dan terakhir mengingat dan berbagi. Ketujuh tahapan tersebut dapat dilihat dalam mind mapping saya. Jadi wisatawan pada saat sebelum melakukan kunjungan, mereka akan melakukan pengenalan atau kebutuhan dan peluang. Kemudian dilanjutkan untuk pencarian informasi. Kemudian setelah melakukan pencarian, mereka pasti ada kemauan untuk berkunjung ke destinasi tersebut. Kemudian evaluasi alternatif, dan pada saat berkunjung wisatawan melakukan konsumsi di destinasi, yaitu sebagai contohnya mereka membeli buah tangan yang ada di destinasi tersebut, mengunjungi restoran atau menginap di suatu hotel di destinasi tersebut. Kemudian setelah berkunjung ada evaluasi setelah berkunjung, yaitu mereka nantinya akan menentukan apakah mereka merasa enjoy dalam melakukan kegiatan perjalanan wisata, ataukah ada hal yang memang membuat mereka merasa kecewa telah melakukan perjalanan tersebut atau bagai hal lainnya. Dan kemudian mereka akan mengingat momen saat mereka melakukan suatu perjalanan wisata dan membagikannya kepada orang lain mengenai pengalaman mereka saat melakukan perjalanan wisata ke suatu destinasi wisata. Kemudian saya akan melanjutkan membahas mengenai riset pasar dan pemasaran destinasi pariwisata. Apa itu riset pasar? Riset pasar merupakan kegiatan riset yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku pasar. Sedangkan riset pemasaran adalah kegiatan riset yang bertujuan untuk mendapatkan segala informasi mengenai aktivitas pemasaran. AMA dalam Kotler dan Keller 2016 menyebutkan ruang lingkup riset pemasaran adalah yang pertama untuk mendapatkan informasi mengenai peluang dan permasalahan pemasaran, yang kedua untuk menghasilkan, memperbaiki, dan mengevaluasi aktivitas pemasaran, yang ketiga untuk memantau kinerja pemasaran, dan yang terakhir untuk meningkatkan pemahaman pemasaran sebagai sebuah proses. Dapat dilihat dalam tabel mind mapping saya di sini. Adapun contoh dari riset pasar sendiri yaitu
kecenderungan pasar, kemudian yang kedua ada perilaku pasar, ketiga ada ukuran atau besaran pasar, keempat segmentasi pasar, dan yang terakhir ada target pasar. Sedangkan contoh dari riset pemasaran sendiri, yang pertama ada efektivitas program pemasaran, yang kedua evaluasi kinerja pemasaran, sikap dan perilaku merek, pengujian konsep, dan yang terakhir kepuasan dan loyalitas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.